Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Bapak dosen kita selaku pengajar tafsir dan hadis terbawi. Dan yang kami hormati begitu juga yang kami banggakan rekan-rekan, kawan-kawan mahasiswa dari lokal PGMI C19. Adapun tujuan kami membuat video ini yaitu sesuai dengan arahan Bapak dosen kita untuk mempresentasikan makalah masing-masing melalui video yang diunggah di YouTube ini. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Metode Pendidikan. Tanpa memperpanjang mukaddimah, marilah sama-sama kita simak presentasi dari kami. Pertama akan disampaikan oleh Saudara Aditya Nugroho dan akan dilanjutkan oleh saya sendiri, dan terakhir akan dilanjutkan oleh Saudara Abdullah Thohir. Mari sama-sama kita simak video berikut ini. Pembahasan A. Pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Ayat di atas menerangkan tentang meneladani akhlak dan ajaran Rasulullah SAW yang termasuk tata cara beliau dalam mendidik diri sendiri, keluarga, lembaga, dan masyarakat merupakan kewajiban semua umat Islam. Pada dasarnya, guru adalah seorang pendidik. Pendidik adalah orang dewasa dengan segala kemampuan yang dimilikinya untuk dapat mengubah psikis dan pola pikir anak didiknya dari tidak tahu menjadi tahu, serta mendewasakan anak didiknya. Salah satu hal yang harus dilakukan oleh guru adalah dengan mengajar di kelas. Salah satu yang paling penting adalah performance guru di kelas. Bagaimana seorang guru dapat menguasai keadaan kelas hingga tercipta suasana belajar yang menyenangkan. Dengan demikian, guru harus menetapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. Pendidikan memegang peran penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, pendidikan hendaknya dikelola baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal tersebut bisa tercapai apabila siswa dapat menyelesaikan pendidikan tepat pada waktunya dengan hasil belajar yang baik. Hasil belajar seseorang ditentukan oleh berbagai faktor yang mempengaruhinya. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar seseorang yaitu kemampuan guru, profesionalisme guru dalam mengelola pembelajaran dengan metode yang tepat, yang memberi kemudahan bagi siswa untuk mempelajari materi pelajaran sehingga menghasilkan pembelajaran yang baik. Dalam suatu pembelajaran banyak macam-macam metode yang digunakan, yang mana setiap jenis metode mengajar mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing. Dalam pembelajaran, seseorang guru tidak harus terpaku dalam menggunakan berbagai metode agar proses belajar mengajar tidak membosankan. Tetapi bagaimana memikat peserta didik? Oleh karena itu harus bisa mengkombinasikan penggunaan beberapa metode atau memilih metode yang tepat. Selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Muhammad Mawardi. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi makalah kami yaitu bagian B, macam-macam metode pembelajaran. Dalam suatu pembelajaran terdapat beberapa macam metode. Yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah adalah sebuah model pembelajaran dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah siswa yang pada umumnya mengikuti secara pasif. Metode ini juga seringkali
digunakan guru dalam menyampaikan pelajaran apabila menghadapi sejumlah siswa yang cukup banyak. Sebagaimana metode ini juga tertulis dalam Al-Quran, yaitu surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin, yang artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Selanjutnya yang kedua yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat two-way traffic. Metode tanya jawab adalah suatu cara mengelola pembelajaran dengan menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan siswa memahami materi tersebut. Metode tanya jawab akan menjadi efektif bila materi yang menjadi topik bahasan menarik, menantang, dan memiliki nilai aplikasi yang tinggi. Selanjutnya yang ketiga, metode pendekatan perumpamaan. Metode pendekatan perumpamaan merupakan cara yang tepat untuk lebih menggambarkan atau menjelaskan, mendekatkan hakikat masalah tertentu di hati pendengarnya atau para siswa. Contohnya adalah seperti di dalam hadis telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Qatadah, dari Anas, dari Abu Musa al-As'ari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an seperti buah udrujah. Buah udrujah ini adalah semacam jeruk, cuman kulitnya agak tebal dia. Baunya harum dan rasanya enak. Sedangkan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma, tidak ada baunya namun rasanya manis. Dan perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran seperti roinah atau sejenis tanaman, harum baunya tapi pahit rasanya. Dan perumpamaan munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti brotowali, baunya busuk dan rasanya pahit. Abu Isa berkata hadis ini hasan sahih, dan Syu'bah juga meriwayatkannya dari Qatadah, hadis riwayat Tirmizi. Terus yang terakhir yaitu metode diskusi. Metode diskusi adalah proses pelibatan dua orang peserta atau lebih untuk berinteraksi, saling bertukar pendapat atau saling mempertahankan pendapat dalam pemecahan masalah sehingga dapatkan kesepakatan di antara mereka. Ini juga terdapat dalam Al-Quran yaitu surah Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dengan urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah pada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Di sini jelas ada disinggung yaitu tentang diskusi atau musyawarah. Inilah keempat metode yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Abdullah Thahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Thahir ingin menarik beberapa kesimpulan tentang pengertian metode pembelajaran. Secara bahasa, metode berasal dari bahasa Inggris yang artinya method, yang berarti cara. Dan adapun secara istilah, metode adalah jalan atau cara
yang ditempuh seseorang untuk mencapai tujuan yang diharapkannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh suri teladan yang baik bagimu. Maksudnya adalah contoh suri teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita metode atau contoh atau cara gimana cara kita untuk beristinja, cara berwudu, atau cara makan, cara minum, dan yang lain-lain. Itu adalah termasuk metode yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, adapun macam-macaman metode pembelajaran. Yang pertama adalah metode ceramah. Metode ceramah adalah sebuah model pembelajaran dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah mahasiswa yang pada umumnya mengikuti secara pasif. Ini metode ceramah mungkin sudah sering kita ikuti, baik ia dalam televisi ataupun di lapangan. Yang kedua ialah metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat two-way traffic. Metode ini dilakukan dua orang atau lebih yang saling bertanya. Mungkin ini juga sering kita lakukan di dalam kegiatan kita sehari-hari, baik ia di kelas ataupun di luar kelas. Yang ketiga adalah metode pendekatan perumpamaan. Perumpamaan merupakan cara yang tepat untuk lebih menggambarkan, menjelaskan, dan mendekatkan hakikat masalah. Maksud metode pendekatan atau perumpamaan di sini adalah yaitu metode cerita. Seperti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an seperti buah ujrah, baunya harum dan rasanya enak. Sedangkan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma, tidak ada baunya namun rasanya manis. Dan perumpamaan orang yang munafik membaca Al-Quran adalah seperti raihanah atau sejenis tanaman, harum baunya tapi pahit rasanya. Dan perumpamaan orang yang tidak membaca Al-Quran seperti brotowali, baunya busuk dan rasanya pahit. Itu adalah contoh perumpamaan. Dan adapun metode yang keempat ialah metode diskusi. Metode pembelajaran diskusi adalah proses pelibatan dua orang peserta atau lebih untuk berinteraksi, saling bertukar pendapat, atau saling mempertahankan pendapat dalam pemecahan masalah. Ini juga sudah sering kita lakukan baik ya di dalam perkuliahan, di sekolah. Ini adalah metode sama dengan metode kelompok. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian persentase makalah kami dari kelompok 7. Mana tahu ada dari kawan-kawan yang ingin bertanya atau menanggapi isi makalah kami persilahkan. Dan bila ada kata-kata kami yang kurang tepat atau yang kurang jelas, mohon dimaafkan dan diluruskan. Kami tutup persentase ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.